Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan pembahasan mental retardation pada anak yang beranggotakan saya, Nada Nur Fazria, teman saya, Nindi Anissa Putri, dan Egi Anwarullah. Kami akan menjelaskan pengertian dari mental retardation, faktor dan penanganan mental retardation, dan juga macam-macam dari mental retardation. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama yaitu pengertian dari mental retardation. Mental retardation atau retardasi mental merupakan suatu kondisi anak yang menunjukkan keterlambatan di hampir seluruh aspek fungsi akademik dan fungsi sosialnya, disebabkan oleh terhentinya atau tidak lengkapnya perkembangan pikiran. Mental retardation merupakan salah satu karakteristik dari anak berkebutuhan khusus. Mental retardation atau retardasi mental juga bisa disebut dengan disabilitas intelektual, yaitu gangguan intelektual yang ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi yang di bawah rata-rata. Nah, jadi anak dengan mental retardation ini bukan tidak bisa mempelajari hal baru, tetapi mereka bisa, tetapi dengan waktu yang lama dan juga prosesnya yang lambat. Faktor-faktor penyebab anak mengalami retardasi mental. Yang pertama ini ada kondisi genetik, di mana kondisi sindrom Down dan sindrom X ini bisa menjadi penyebab retardasi mental. Yang kedua ini ada masalah selama kehamilan. Nah, hal-hal yang mengganggu perkembangan otak dan janin seperti alkohol atau penggunaan narkoba, kekurangan gizi, dan infeksi tertentu itu bisa menyebabkan anak mengalami retardasi mental atau kecerdasan intelektualnya bermasalah. Yang ketiga ini ada masalah saat melahirkan, di mana sang bayi ini kekurangan oksigen saat melahirkan atau dilahirkan secara prematur. Yang keempat ada penyakit atau cedera, misalnya penyakit seperti infeksi meningitis, batuk raja, dan campak ini dapat menyebabkan kecacatan intelektual. Cedera kepala yang parah misalnya seperti terbentur atau di saat tenggelam. Nah, infeksi di otak ini terkena paparan racun seperti timah itu bisa menyebabkan terjadinya retardasi mental. Selanjutnya ada cara penanganan untuk anak yang mengalami retardasi mental. Nah, yang pertama ini penanganannya yaitu melakukan terapi agar kondisi sang anak ini bisa sesuai dan berjalan dengan semestinya, dan anak juga bisa beradaptasi. Kemudian yang kedua ada membiarkan anak melakukan hal baru dan mendampingi anak untuk melakukan satu kegiatan secara mandiri. Yang ketiga ini sebaiknya orang tua memberikan perhatian yang lebih kepada anak yang mengalami retardasi mental ini untuk membantu anak dan memahami pelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya, orang tua ini sebaiknya lebih sering mengajak anak untuk berinteraksi dengan satu sama lain dan mengikuti anak ini dengan kegiatan-kegiatan sosial edukasi yang memerlukan kegiatan kelompok atau aktivitas yang membutuhkan interaksi dan kerjasama. Retardasi mental dibagi menjadi 4 komponen. Nah, ada 4 golongan macam-macam retardasi mental. Yang pertama itu ada retardasi mental ringan. Retardasi mental ringan itu IQ-nya dari 50 sampai 69. Nah, di yang kedua itu ada retardasi mental sedang. Retardasi mental sedang itu IQ dari 35 sampai 49. Dan yang ketiga itu ada retardasi mental berat. Retardasi mental berat itu IQ dari 20 sampai 34. Nah, dan retardasi mental sangat berat itu di bawah 20. Adapun retardasi mental ringan itu dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dididik. Kenapa retardasi mental ringan ini bisa dikatakan sebagai retardasi mental dapat dididik? Karena anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasai untuk keperluan bicara sehari-hari dan wawancara klinik. Umumnya
mereka juga mampu mengurus diri sendiri secara independen, meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal gitu. Yang kedua itu ada retardasi mental sedang. Retardasi mental sedang ini dikategorikan sebagai retardasi mental dapat dilatih. Nah, pada kelompok ini, anak mengalami keterlambatan perkembangan pemahaman dan penggunaan bahasa, serta pencapaian akhirnya terbatas gitu. Pencapaian kemampuan mengurus diri sendiri dan keterampilan motor juga mengalami keterlambatan. Sekolah dan beberapa di antaranya membutuhkan pengawasan sepanjang hidupnya. Kemajuan di sekolah, sebagian masih bisa belajar dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung. Adapun yang ketiga itu retardasi mental berat. Kelompok retardasi mental berat ini hampir sama dengan retardasi mental sedang dalam hal gambaran klinis, penyebab organik, dan keadaan-keadaan yang terkait. Perbedaan utama adalah pada retardasi mental berat ini biasanya mengalami kerusakan motor yang bermakna atau adanya defisit neurologis. Nah, dan yang terakhir itu ada retardasi mental sangat berat. Retardasi mental sangat berat ini secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya anak sangat terbatas dalam hal mobilitas dan hanya mampu dapat bentuk komunikasi nonverbal yang sangat elementer. Cukup sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.